Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang terhormat narasumber kita, pengawas bagi bunda kita ya, Dr. Anda, Lili Rosmawati MPD, pengawas distrik Kepri. Yang terhormat pengawas kita, Bapak kita, Bapak Dr. Andes Abu Bakar, beliau hadir di meeting ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Lili Rosmawati untuk melanjutkan. Tadi sudah membicarakan tentang flip-flip. Silahkan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Hisam ya. Saya nanti melanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya terputus, mohon maaf. Tadi saya tidak mengikuti, tidak bisa melihat tadi yang Pak Hisam sampaikan ya tentang flip ya. Flip apa itu tadi Pak yang Bapak bilang kerjasama dengan Microsoft? Flipgrid Bu. Flipbook. Flipgrid. Jadi semisal dengan pembelajaran terbalik yang disampaikan. Jadi siswa dia yang menyajikan, guru mengevaluasi seperti grup gitu ya, grup karya grup gitu. Oke. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah konsep tentang pembelajaran terbaliknya ya. Jadi Bapak Ibu, selama ini kan anak-anak kerjakan tugas itu sesudah kita jelaskan dulu. Kan biasanya gitu. Kita ngasih materi, kita jelaskan dulu, baru nanti anak-anak ngerjakan tugas. Nah, kalau di flip classroom, itu anak-anak baca materi dulu, anak ngerjakan tugas dulu, baru ketika ketemu sama gurunya, nah baru di-explore sama gurunya. Ya, diberi penguatan, mana yang belum, dicek hasil kerja anak-anaknya sambil diberikan penguatan-penguatan. Jadi itu dibalik artinya Bapak Ibu. Ya. Nah, dengan konsep PJJ ini memang salah satu model yang pas itu memang flip untuk bisa menghemat waktu ketika kita harus tatap muka virtual yang harus mempertimbangkan masalah kuota anak-anak. Ya. Jadi tidak semua itu disampaikan dari A sampai Z ketika tatap muka, terus semua dikerjakan pada saat tatap muka. Jadi sebagian sudah anak-anak lakukan ketika di asinkronusnya. Ya, jadi ketika sinkronus kita hanya penguatan-penguatan, hanya menggali lagi apa yang harus diketahui oleh anak, terus mengecek hasil kerja Anda. Sehingga waktunya bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Baik ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya izin share screen lagi. Share screen lagi Bu. Ya, jadi itu tadi terkait dengan flip classroom ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah diperjelas juga dengan contoh yang sudah ada ya, bahan-bahan yang sudah ada ya Pak Hisam ya, yang sudah bekerjasama sama Microsoft itu. Jadi ini tadi yang penjelasan saya, ini sudah saya lewatkan saja. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke pembelajaran diferensiasi ya. Kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi sambil nanti kita lihat bagaimana contohnya ya, contoh FTP dan segala macamnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kata kuncinya di konsep Merdeka Belajar terus pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada anak ya. Pembelajaran yang berorientasi pada anak. Nah, ini salah satunya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa maksudnya pembelajaran berdiferensiasi? Ini pembelajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran kita di kelas sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap anak kita, setiap individu ya. Jadi kebutuhan belajar individu setiap murid. Karena Bapak Ibu pada dasarnya pengalaman belajar itu kan sifatnya benar-benar individual Bapak Ibu. Kita nggak bisa samakan pengalaman belajar setiap anak, nggak bisa. Karena itu memang dipengaruhi oleh latar belakang anak, ya terus potensi siswa dan semuanya. Sehingga pengalaman belajar itu adalah sesuatu yang unik ya, yang memang setiap anak itu berbeda-beda. Nah karena itu Bapak Ibu sebagai guru ya
karena tadi kita sudah melihat bagaimana konsep filosofis Ki Hajar Dewantara diperkaya lagi oleh Pak Rizky tadi dengan konsepnya dari Albert Einstein, ya Albert Einstein, bahwa setiap anak tuh sebenarnya jenius, pintar di minat di bidangnya masing-masing. Ya, karena itu kita harus melakukan penyesuaian proses pembelajaran kita, Bapak Ibu. Nah, penyesuaian seperti apa atau diferensiasi seperti apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Jadi ada 3 bentuk yang bisa kita lakukan diferensiasinya, penyesuaiannya. Ya, yang pertama diferensiasi kontennya, materinya, ya. Nah, seperti apa nanti ada contohnya, ya. Kemudian diferensiasi proses. Jadi proses pembelajarannya kita bedakan, kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap anak kita. Kemudian ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini, Bapak Ibu, di produk itu adalah tagihan belajarnya. Jadi kalau konten, Bapak Ibu misalnya gini ya, kalau konten untuk anak-anak yang misalnya tergolong kategori ya. Mohon izin. Enggak muncul. Slide-nya masih belum muncul Bu di sini, Bu. Oh. Oke, mohon maaf. Oh iya. Rupanya belum saya klik. Sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah Bu, sudah ya, muncul. Oke. Nah, saya ulangi ya. Jadi pembelajaran diferensiasi tadi yang saya sampaikan itu adalah pembelajaran yang kita sesuaikan, kita ubah suai, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap anak kita. Nah, penyesuaiannya itu atau diferensiasinya itu bisa kita lakukan dalam 3 bentuk, ya, diferensiasi konten, materinya, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Nah, nanti Bapak Ibu, hasil asesmen nasional, terutama pada instrumen AKM, kan nanti ada laporan ke sekolah, ya, peta kemampuan, peta kompetensi literasi membaca dan numerasi anak-anak kita seperti apa. Nah, nanti kan kategorinya, untuk sementara ini kan gambaran kategorinya kan seperti ini. Nanti ada anak yang masuk ke kelompok yang perlu intervensi khusus. Ya, misalnya literasi membacanya perlu intervensi khusus, numerasinya perlu intervensi khusus, gitu ya. Terus ada kategori anak yang misalnya literasi membacanya sudah sampai tahap dasar. Ya, tahap dasar. Numerasinya tahap dasar. Naik lagi lebih tinggi levelnya tahap cakap ya. Naik lagi yang paling tinggi yang 4 level ya, level mahir. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, kalau nanti kita sudah dapat hasil asesmen nasional dan juga tidak nunggu hasil asesmen nasional dan juga dari hasil penilaian formatifnya Bapak Ibu. Jadi penilaian formatif itu, penilaian proses itu bisa digunakan sebagai asesmen diagnosis Bapak Ibu ya, untuk mendiagnosis di mana anak itu posisinya. Nah, kalau anak itu ternyata masuk kelompok intervensi khusus, berarti kita kan harus ada penyesuaian konten kita. Anak itu nggak bisa misalnya masuk langsung ke materi yang ini, karena di materi dia masih perlu harus bantuan di materi yang dasarnya sekali. Nah, sehingga kita harus merancang materinya itu di pembelajaran kita ada materi yang sederhana dulu, ya, sampai nanti, tapi ada anak yang sudah masuk kategori dasar atau cakap atau mahir. Nah, anak ini juga tentunya kan tidak dimulai dari materi dasar anak yang sudah kategori cakap itu atau apalagi mahir. Tentunya mereka butuh materi yang sudah lebih kompleks lagi. Materi yang sama mungkin yang dibahas tapi lebih kompleks lagi. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu menyesuaikan ini. Itu konten, ya. Kemudian ada diferensiasi proses. Nah, proses belajarnya juga bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajar anak kita. Nah, ini bisa salah satu contoh ya, contoh yang jelas itu misalnya kita lihat dari gaya belajar anak. Ada anak audio, ada anak visual, ada anak kinestetik. Nah, kalau anak kinestetik kan proses belajarnya tentunya berbeda dengan anak audio. Kalau anak audio, kita diskusi aja terus, ngomong aja terus, anak audio nggak masalah. Tapi anak visual, ngomong tanpa ada yang dilihat, mereka nggak bisa ngikuti. Apalagi anak kinestetik, ngomong suruh duduk diam, melototin layar gini, aduh susah, stres mereka. Nggak bisa masuk.
suruh duduk diam, nengok layar. Itu anak kinestetik misalnya, atau duduk diam di kelas, dengerin gurunya ngomong, dengerin temannya ngomong. Wah, nggak masuk dia. Karena nggak masuk dan dia anak kinestetik, akhirnya dia cari-carilah apa kompensasinya, dia bikin ini, dia gerakan ini, dia lempar buku kah, dia lempar penghapus kah, atau macam-macam. Itu anak kinestetik itu. Akhirnya anak kinestetik kan sering dicap troublemaker. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngikut, karena memang Bapak Ibu harus diakui sebagian besar kelas kita itu adalah kelas audio. Ya, audio visual ya. Lebih dominan malah audio. Banyak ngomongnya. Diskusi, ngomong. Adalah yang biasanya nampilkan video, slide PPT ya. Jadi banyak audio visual. Tapi anak kinestetik itu sering kali tertinggal dalam sebagian besar ruang-ruang kelas kita. Nah, padahal prinsip pendidikan, mungkin Pak Abu sempat bahas, buka paket, prinsip pendidikan itu kan inklusif ya. Inklusif itu artinya ya, kalau Bapak Ibu selama ini mendengar pendidikan inklusi gitu ya, pendidikan inklusi Bapak Ibu kan bayangannya itu pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu kan, bayangan Bapak Ibu ya selama ini ya konsep kita. Tapi sekarang Bapak Ibu, pendidikan itu harus inklusif memang. Karena apa? Inklusif itu kan sesuai dengan setiap anak itu berbeda. Tidak ada yang sama, kebutuhan belajar anak itu beda-beda. Dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang, profil mereka seperti apa, minat potensi mereka seperti apa. Tidak ada yang satupun yang sama. Makanya pendidikan itu inklusif. Ya. Jadi makanya kenapa kita harus membuat pembelajaran itu berdiferensiasi, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa kita. Kemudian ada diferensiasi produk. Nah, produk itu kita bisa saja tagihan hasil belajarnya atau tugas-tugasnya jangan kita seragamkan semua Bapak Ibu. Misalnya semua harus bikin video. Misalnya Bu Erna mau bikin materi tentang apa gitu ya, tentang keanekaragaman hayati. Oke, coba kalian bikin video tentang keanekaragaman macam-macam tumbuhan hewan dari sekitar rumahmu. Kemudian kamu jelaskan ciri-cirinya. Bikin dalam bentuk video ya semuanya, gitu. Nah itu artinya kita tidak ada diferensiasi di produk. Padahal kita bisa menerapkan misalnya, oke, anak-anak yang tertarik, yang senang ngotak-ngatik bikin video, silakan bikin video untuk video. Yang mau menggambar, gambar macam-macam tumbuhan hewan di sekitar rumahnya, yang hobi menggambar boleh pakai gambar. Nanti pakai ciri-cirinya apa. Ya nanti dia masuk kelompok mana misalnya yang di taksonominya kalau di biologi. Nah, nanti kalau yang mau pakai cerita saja ya, bentuk teks deskriptif gitu ya, bentuk laporan tertulis boleh, silakan ya, sesuai dengan profil belajar dia. Atau ada yang sambil mau podcast, nah sambil cerita, dia cerita depan rumah saya di situ ada tanaman ini, nah mungkin dia bisa sambil menampilkan gambar sedikit-sedikit. Ada tanaman lidah buaya. Nah, lidah buaya ini masuk ke dalam ini, dia punya ciri ini. Nah, dia cerita aja karena dia memang punya bakat ngomong, pintar menjelaskan, misalnya dia mau podcast gitu aja. Boleh. Nah, itu artinya kita ada diferensiasi produk. Ya. Nah, ini Bapak Ibu maksudnya pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya. Nanti saya tampilkan contohnya deh ya, seperti apa nanti RPT-nya. Nah, saya selesaikan dulu di sini. Nah, supaya Bapak Ibu, supaya kita bisa melakukan diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya, di sini kita perlu namanya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut seri guru belajar di masa pandemi, salah satu materinya ada yang namanya asesmen diagnostik. Ya, kalau di sekolah penggerak ini asesmen diagnostik itu benar-benar ditekankan Bapak Ibu. Jadi kita di awal, jadi sekolah juga harusnya ya memprogramkan di awal tahun pembelajaran, nanti di awal semester, itu kita memetakan kebutuhan belajar murid. Nanti terus gurunya menindaklanjutin lagi di mapelnya masing-masing setiap mau mulai pelajaran, terus selama proses pembelajaran itu selalu kita cek ya kebutuhan belajar muridnya. Nah, apa yang harus kita petakan? Apa yang kita petakan di asesmen diagnostik ya, ini namanya asesmen diagnostik sebenarnya, memetakan kebutuhan belajar siswa. Ada 3 aspek Bapak Ibu yang memang harus kita petakan. Pertama, readiness-nya. Readiness-nya itu kesiapan belajar. Maksudnya kesiapan belajar murid itu gini,
Kalau kita itu kan biasa kita kenal kalau di kegiatan pendahuluan kita kan ada materi prasyarat gitu kan Bapak Ibu, ada apersepsi gitu ya. Nah, apersepsi itu sebenarnya adalah salah satu kegiatan untuk memetakan kebutuhan belajar murid dari sisi kesiapan belajarnya. Misalnya Pak Hisam itu mau menjelaskan tentang persamaan kuadrat dengan satu variabel misalnya ya. Untuk bisa masuk ke materi baru, persamaan kuadrat dengan satu variabel ini, anak harus tahu tentang apa dulu materi prasyaratnya. Ini sudah bisa belum anak ini? Sudah dikuasai belum? Makanya kan di apersepsi, kita selalu mengkaitkan materi yang mau kita pelajari ke depan dengan materi yang sebelumnya. Yang harus dikuasai dulu materi prasyarat. Nah, jadi kalau ternyata ternyata untuk materi dasar ini dia nggak, sebagian anak ada yang nggak bisa, sebagian bisa. Oke, yang sebagian bisa mungkin bisa lanjut ya, langsung masuk ke materi yang persamaan kuadrat tadi. Tapi kalau yang belum bisa konsep dasarnya harus bagaimana? Berarti kan kita harus menyiapkan alternatif lagi ya. Jadi materinya itu kan ada rentang ya materinya Bapak Ibu. Jadi kita harus buat materi yang rentangnya dari yang materi yang dasar sederhananya dulu, terus nanti sampai terus ke materi yang sifatnya kompleks. Nah ini Bapak Ibu harus dicek, apalagi anak-anak yang baru masuk kelas 10 dari SMP yang berbeda-beda. Apalagi dengan kondisi PJJ. Kondisi PJJ ini Bapak Ibu makin memperparah jarak ya, makin memperbesar jurang pemisah antara anak-anak karena mereka kan sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing dengan kondisi rumahnya masing-masing yang berbeda-beda. Kalau kemarin kondisi normal, kita bisa kondisikan anak itu dalam kelas yang sama. Dalam kelas yang sama, kondisinya kita samakan. Ya, sehingga nanti anak-anak itu bisa saling ini ya, guru juga bisa memantau langsung, anak-anak bisa saling nutupin. Dan nanti yang pintar bisa langsung membantu yang kurang atau yang anak. Sekarang ini kondisinya kan mereka ada di rumah masing-masing. Makin kalau yang ketinggalan bisa makin jauh gitu ya. Karena dengan kondisi PJJ ini tidak bisa terdetek dengan baik oleh kita. Makanya perlu kita lakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini untuk yang kognitif ya, kalau kesiapan belajar ini lebih sifatnya ke kognitifnya. Ya, materi-materi sebelumnya yang dia sudah harus kuasai untuk belajar materi baru, mereka udah bisa Pak Bu. Ya, jadi asesmen diagnostik yang kognitif ini ada yang di awal tahun pelajaran atau awal semester, ada yang berkala. Kalau berkala itu yang Bapak Ibu lakukan. Oke, anak-anak sudah paham belum? Oh, coba sekarang angkat jari. Nah, salah satu trik misalnya bagaimana mengecek kesiapan ini juga salah satu trik pembelajaran, salah satu instruksi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya Bapak Ibu ngecek, ketika menjelaskan satu konsep, oke sudah, sekarang anak-anak sudah paham. Oke, coba sekarang angkat jarinya. Nah, Ibu jari rentangnya jari 1 sampai jari 5 ya, 5 jari. Kalau 1 itu kurang, nggak paham sama sekali. Jari 2 paham sedikit. Jarinya 3 cukup paham, jari 4 paham tapi masih ada sedikit yang masih harus diperkuat. Kalau jarinya 5 sangat paham semua. Coba sekarang angkat jarinya ya, angkat jarinya, jari 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang angkat jarinya? Dari situ kita bisa ngecek, oh ternyata sebagian besar masih ngangkat jari 2. Bahkan ada yang jari 1, ada yang jari 3. Yang angkat jari 5 ngerti cuma 1 orang. Oh, berarti anak-anak ini belum siap ini untuk bisa lanjut ke konsep berikutnya. Bapak Ibu harus ngulang lagi. Nah, itu salah satu cara pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten ya, itu ya. Nah, ini yang harus dicek Bapak Ibu, kesiapan belajar readiness murid. Kemudian minat murid. Minat murid anak-anak kita itu sebagian besar minatnya kemana? Minatnya apakah hobi ngotak-ngatik IT atau ada yang minatnya mungkin yang seni, ada yang minatnya lebih banyak ke olahraga, ada minatnya kemana misalnya. Nah ini kita harus juga memperhatikan ini Bapak Ibu ketika merancang pembelajaran. Kemudian juga profil belajar murid. Profil belajar murid itu misalnya contohnya gaya belajar, terus latar belakang ekonomi anak-anak kita, ya ekonomi sosial, ekonominya seperti apa. Nah ini kan tentunya mempengaruhi cara belajar dia. Ya. Nah saya sertakan Bapak Ibu di link graph saya ada namanya tes Triasek. Tes Triasek ini salah satu instrumen, mungkin nanti guru BK-nya bisa bantu ya untuk melakukan asesmen diagnostik yang non kognitif.
ya untuk mengenal anak-anak yang sifatnya non kognitif. Mereka itu berminatnya kemana? Kemudian kira-kira arahnya, passion mereka itu di mana? Kemudian arahnya mereka nanti jadi seperti apa? Itu ada di tes riaset. Nanti ada guru BK-nya nggak yang hadir, ini nanti mungkin coba dipelajari, mungkin ini bisa diteskan, dibantu ke ini dilakukan, terus nanti hasilnya disampaikan kepada guru-guru mapel, karena guru-guru mapel juga perlu tahu. Ya, kemudian ada tes gaya belajar gitu ya. Coba dicek gaya-gaya belajar anak itu, dibantu tes sama guru BK-nya, nanti gaya belajar itu diinformasikan kepada semua gurunya, sehingga gurunya tahu, oh di kelas ini yang gaya belajarnya audio, yang mana saja, berapa banyak, yang visual seperti apa, yang kinestetik siapa saja, sehingga bisa menyesuaikan pembelajarannya nanti seperti itu. Ya, oke. Nah Bapak Ibu kita sekarang lihat seperti apa nanti contoh RPP yang berdiferensiasi ya, baik diferensiasi di konten atau diferensiasi di proses maupun diferensiasi di produk ya. Jadi nanti ada RPP yang daringnya, ada RPP yang luringnya ya. Saya karena tidak slideshow, saya berarti saya buka lagi dari ininya. Kita lihat yang daring dulu ya, karena kita sekarang kondisi daring ya. Nanti saya buka yang daring. Di link drive itu banyak materi sudah saya masukkan Bapak Ibu ya, tes riaset tadi sudah saya masukkan, terus buku lengkapnya tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, buku aslinya Bapak Ibu bisa baca di sana dari Thomson ya, penulis bukunya. Sebentar ya Bapak Ibu karena tadi belum sempat terbuka ya ini FPP-nya, lupa dibuka dulu. Nah ini contoh sih memang dari SD saya ambil supaya gampang ya, dan bahasa pelajarannya bahasa Indonesia biar gampang. Bapak Ibu kan melihat proses ininya ya, bagaimana cara diferensiasinya. Jadi misalnya ini ya, Bapak Ibu KD-nya ini membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Terus keterampilannya menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ini tujuan pembelajarannya. Murid bisa membandingkan teks prosedur penggunaan alat, dua alat dalam bentuk diagram Venn misalnya. Murid mampu membuat teks petunjuk, ya teks prosedur penggunaan alat dengan struktur dan kosakata yang tepat. Nah Bapak Ibu, ini contoh RPP-nya seperti ini. Kegiatan pembelajarannya misalnya melalui Zoom atau Google Meet yang lain-lain. 10 menit di awal. Ini ya, oke. Nah kegiatan intinya Bapak Ibu, guru share screen, menayangkan contoh, ya, misalnya rice cooker, ya, atau televisi. Ini guru yang ngasih contoh. Ya. Kemudian guru ngasih contoh dengan alat yang memang sudah familiar ya untuk anak-anak ya, misalnya kayak televisi, rice cooker. Nah, habis itu setelah guru ngasih contoh, gurunya minta siswanya untuk mengamati dua contoh teks prosedur tersebut yang tadi dikasih contoh sama gurunya, terus meminta anak-anak menyebutkan unsur-unsur apa saja yang mereka lihat dari tulisan tersebut. Ya, misalnya judul teksnya, ada petunjuk apa tidak dan sebagainya lah ya. Kemudian anak-anak menuliskan komentarnya di kolom chat. Nah, ini jawaban anak kita bahas. Setelah itu setelah ditunjukkan contoh teks penggunaan alat itu tadi, tapi sekarang cara presentasinya beda. Kalau tadi contohnya itu dipresentasikan melalui tulisan, lalu nanti minta anak-anak juga mempresentasikannya dalam bentuk buat poster atau gambar. Ya, nah nanti minta anak mengamati dua teks tersebut, terus kasih komentar. Itu kegiatan pertama. Kegiatan kedua, guru itu menyiapkan beberapa folder di Google Drive. Terus nanti gurunya mengatur. Di folder A, dikasih contoh teks prosedur dengan tingkat yang lebih simpel, yang sederhana. Di folder B, dimasukkan teks prosedur yang lebih kompleks. Ya, terus kemudian dibagikan linknya ya, contoh-contoh di drive itu dibagikan linknya. Tapi kepada anak-anak itu, di anak-anak itu kan dikerja dalam kelompok-kelompok. Nah, anak itu, guru itu sudah melakukan tadi dulu asesmen diagnostik dulu, pemetaan dulu Bapak Ibu ya.
dipetakan dulu mana anak yang kemampuan membacanya masih di kategori yang lemah atau yang ini sudah sedang, ini yang bagus, sudah bagus. Nah, nanti mereka mengakses di breakout room, misalnya di breakout room, terus dikasihkan tautan di contoh tulisan prosedur itu, misalnya anak yang mana yang bisa akses yang di folder A. Anak kelompok mana yang bisa akses di kelompok B, sesuai dengan tadi kemampuan literasi membaca mereka tadi. Nah, anak-anak disuruh mencatat hasil perbandingan yang mereka buat dalam bentuk diagram frame. Terus anak-anak disuruh kerja kelompok, disuruh jelaskan lagi, ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Terus anak-anak terus diberi waktu untuk kerja dalam kelompoknya, membuat apa ini sekarang ini? Diskusi tentang tadi ya, tentang diagram pen yang mereka buat tadi. Terus mereka suruh presentasikan diagram pen. Kegiatan ketiga, ya. Kegiatan ketiga, murid itu sekarang disuruh membuat teks prosedur dari alat lain yang sekarang bukan dari contoh guru, alat lain yang sudah dikenal oleh murid. Ya. Nah, terserah nanti ini mereka menugaskan yang mana. Secara individual, kemudian mereka diberikan kebebasan untuk memilih alat apa saja yang mau mereka buat teks prosedurnya. Jadi kita tidak tentukan lagi, terserah apa alat yang ada di rumahmu atau ada yang menarik minatmu, cara kerjanya silakan kamu menuliskan teks prosedurnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira dari contoh ada 3 kegiatan di sini, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 ya Bapak Ibu ya. Sudah ada diferensiasinya belum Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu? Ya. Sudah ada diferensiasinya belum Bapak Ibu? Sudah. Di mana Bu? Sudah. Suara Bu Erna nih ya? Iya. Di mana Bu Erna? Coba. Sudah, kalau saya ya Bu ya melihatnya dari yang diferensiasi produk. Ya. Oke. Halo, keputus ya? Suara saya yang terputus atau suara Bu Erna yang terputus? Suara Bu Erna. Oh, Saya terputus ya? Diferensiasi produk. Ya. Jadi tadi diferensiasi produk ya hasilnya. Jadi anak-anak disuruh ngamatin alatnya masing-masing sesuai dengan kemauan mereka ya, kondisi mereka. Oke, betul Bu Erna. Jadi ada diferensiasi produk di sini. Kemudian ada diferensiasi apa lagi kira-kira Bu Erna atau teman-teman yang lain? Tadi udah betul, udah bagus Bu Erna. Ada diferensiasi apa lagi Bapak Ibu? Silakan kawan yang lain. Izin minum dulu. Ada diferensiasi lagi apa lagi selain produk? Tadi diferensiasi ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. 3. Apa saja? Ada 3. Ya. Prosedur. Diferensi konten, proses, sama produk. Oke, produk tadi sudah ada di sini. Kira-kira diferensiasi proses atau konten ada nggak? Jadi nggak? Ada terjadi? Nah, coba Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin ini tadi yang terskip ya, nggak kebaca yang ini. Jadi kan anak-anak diskusi kelompok, mereka di breakout room. Nah, ketika mereka kerja kelompok, gurunya kan mantau ya, masuk ke kelompok-kelompok. Nah, di sini Bapak Ibu, guru itu kalau melihat kelompok murid ini kemampuannya kurang, ya supaya diskusinya berjalan dengan baik, gurunya kan pasti akan memberikan bantuan yang lebih kepada kelompok ini. Ini namanya scaffolding Bapak Ibu. Scaffolding itu adalah ya kita memberikan bantuan. Jadi ada tangga-tangga ya, tangga-tangga pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Sehingga di sini di kelompok yang ini pasti guru pembelajaran prosesnya berbeda.
dengan kelompok anak yang memang sudah literasi membacanya sudah lebih bagus misalnya. Jadi tidak perlu terlalu banyak, misalnya dipancing sedikit saja udah oke. Jadi di sini ada diferensiasi apa Bapak Ibu? Diferensiasi proses. Proses pembelajarannya jadi beda. Untuk kelompok anak yang kurang tadi, kita pasti banyak memberikan scaffolding yang lebih banyak. Tapi untuk kelompok anak yang literasi membacanya sudah bagus, sudah mahir, pasti scaffoldingnya sedikit saja. Kasih pertanyaan pemandu cuma sedikit aja, mereka udah bisa langsung jalan. Nah, di sini ada diferensiasi proses. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, diferensiasi konten juga bisa jadi terjadi ya Bapak Ibu ketika guru menampilkan contoh, misalnya ya contohnya ada yang contoh melalui gambar, ada contohnya melalui tulisan gitu ya. Apakah memang harus tiga diferensiasi sekaligus Bu dalam satu kegiatan, satu EPP? Tidak selalu. Ya Bapak Ibu boleh memulai dari diferensiasi produk saja dulu boleh misalnya. Atau mau diferensiasi di prosesnya atau kontennya dulu bisa nggak apa-apa. Tapi kalau bagus, kalau bisa tiga-tiganya ya lebih baik ya, karena memang itu kan jadi satu kesatuan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kira-kira ya Bapak Ibu gambarannya bagaimana merancang pembelajaran yang bervariasi itu. Ya. Nah sambil nanti coba kita lihat Bapak Ibu. Nanti yang luringnya Bapak Ibu juga bisa lihat ya sendiri ya. Saya sudah ada contoh yang luringnya juga seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi solusinya adalah Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. Ini. Jadi ada teori namanya teori equalizer. Jadi ini tulisannya Tomlinson. Bukunya Tomlinson itu sudah saya sertakan di link drive kalau Bapak Ibu mau baca asli, buku aslinya. Dan ini salah satu buku yang dijadikan referensi di program guru penggerak. Nanti kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak, ini salah satu referensi yang digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi namanya teori equalizer. Bagaimana caranya kita menyesuaikan pembelajaran kita dengan kesiapan belajar ya, dengan kesiapan belajar siswa. Jadi misalnya kita sudah cek, kita sudah kasih apersepsi, kemudian ada tes diagnostik di awal ya, awal tahun pelajaran atau awal semester misalnya, atau di apersepsi misalnya. Ternyata ada anak yang untuk materi dasar saja dia belum bisa. Dia ada di posisi sini. Ya. Nah, ada anak yang memang sudah ada posisinya di sini ya, sudah bagus sehingga dia bisa diajak ke materi yang sifatnya sudah transformatif. Materi yang sifatnya transformatif itu maksudnya materi yang sudah bisa kita kaitkan dengan konsep-konsep lain yang sifatnya sudah aplikatif, itu maksudnya sifatnya transformatif. Ini materi yang dasar. Atau ada materi yang konkret ya, konkret, simple, ke materi yang kompleks abstrak. Sederhana ke kompleks itu tadi. Materi yang masih terstruktur ke materi yang lebih terbuka. Jadi Bapak Ibu bisa ngasih pertanyaan yang terstruktur sampai ke pertanyaan yang sifatnya open-ended. Nah ini kan tidak bisa Bapak Ibu samakan semua anak harus ngerjakan semua dalam waktu yang sama. Semua ngasih pertanyaannya semua pertanyaan open-ended. Tanpa kita cek dulu, oh anak ini ternyata belum bisa langsung kita ajak berpikir kritis ke open-ended ini. Dia harus dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya masih terstruktur. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya masih terstruktur, kita giring, kita pandu. Sampai akhirnya dia bisa ke arah sini. Dari yang masih memiliki ketergantungan banyak, harus dibantu banyak, sampai ke yang sudah bisa belajar secara mandiri. Dari anak yang proses lambat, sampai ke yang sudah cepat. Nah, untuk setiap konsep beda-beda anak ya. Ada konsep tertentu yang mungkin dia awal di konsep ini dia termasuk yang lambat karena dia sama sekali nggak ngerti waktu dulu SMP dia nggak tahu ini. Tapi ada konsep lain yang mungkin dia paham betul waktu SMP ketika mau masuk materi itu dia cepat. Jadi bisa berbeda-beda. Makanya setiap saat Bapak Ibu di kegiatan pendahuluan di apersepsi harus dicek kesiapan belajarnya. Jadi Bapak Ibu, equalizer itu kita tinggal setel ini. Equalizer itu kan seperti Bapak Ibu punya stereo set ya. Apa itu? Amplifier ya Pak? Misalnya amplifier ya, stereo set itu kan kita setel gitu ya Pak ya. Ini echonya ketinggian, apa echonya harus dikurangi, apa ditambah. Bassnya harus di posisi yang mana gitu kan. Terus apa lagi itu volume gitu ya, bass. Terus apa lagi itu yang kita setel-setel gitu kan. Itu equalizer namanya. Penyeimbang namanya ya. Equalizer itu kan penyeimbang, equal gitu ya. Nah ini kita setel Bapak Ibu.
Kalau ada anak yang masih ada di sini, berarti kita harus setel ke sini, anak ini. Anak yang sudah bisa kita setel ke sini. Ya. Jadi kalau sebagian besar anak itu sudah ada di posisi ini, bisa kita ajak ke abstrak ke sini. Tapi ternyata ada tiga orang anak ada di sini, ya nggak apa-apa. Ini harus disetel ke sini untuk anak yang itu. Nah, berarti kebayang nggak Bapak Ibu? Apa yang harus Bapak Ibu siapkan kalau model pembelajaran yang seperti ini? Bapak Ibu nggak bisa nggak pakai lembar kerja berarti ya. Atau modul. Ya, paling tidak Bapak Ibu harus lembar kerja. Kalau tidak modul. Kalau modul kan memang anak-anak bisa menyesuaikan kecepatan belajarnya sendiri dengan modul, dengan instruksi-instruksi Bapak Ibu di dalam modul itu. Kalau nggak lembar kerja. Jadi lembar kerja itu Bapak Ibu kan jadi bervariasi ya. Jadi misalnya untuk anaknya, ini masih nggak bisa nih. Oke, kamu mulai ngerjakannya dari kegiatan 0 ya. Ada kegiatan 0. Oke, yang ini kamu sudah boleh mulai dari kegiatan 1. Atau bahkan anak yang sudah cepat itu, yang kegiatan 0 sama 1 nggak usah lagi kamu kerjakan, kamu mulai langsung dari kegiatan 3 aja. Sehingga ini bisa tercover. Tapi Bapak Ibu memang merancang kegiatan pembelajarannya secara garis besar mengikuti garis secara umum anak itu ya. Nah, nanti kalau ada yang beberapa orang ketinggal atau beberapa orang yang cepat, nah Bapak Ibu juga tapi sudah standby juga. Ya, materinya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ini harus kita siapkan, Bapak Ibu. Jadi ini teori equalizer. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya Bapak Ibu? Silakan kawan-kawan, pertanyaan. Kita buka pertanyaan untuk sebenarnya pas posisi Bu Lili menjelaskan, mungkin nanti kita ambil dari yang angkat tangan, yang raise hand. Siapa yang mau bertanya, kita persilahkan. Mungkin boleh begitu ya Bu Lili ya? Boleh. Misalkan ada yang kurang paham, suruh menanya gitu. Oke. Untuk yang di ruangan ini dulu, yang di ruangan pertemuan di sini hanya beberapa. Silakan, ada pertanyaan Pak Jack. Mungkin saya coba ini bertanya dulu Bu Lili ya, artinya untuk memancing kawan-kawan ya. Oke, sebelum itu ya, apa perbedaannya antara diferensiasi dengan variasi pembelajaran gitu Ibu? Mungkin bisa dijelaskan sementara pertanyaan awal. Silakan Bu. Ya. Jadi yang Pak Hisam maksudkan variasi pembelajaran itu ya bisa sama Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi artinya kan kita memvariasikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kita variasikan apa? Ya itu tadi ya konten gitu kan. Terus proses dan produk yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah itu tadi langkah yang penting sebelum kita merancang yang variasi pembelajaran seperti apa atau pembelajaran diferensiasi seperti apa, itu harus melakukan asesmen diagnostik itu, memetakan kebutuhan belajarnya dulu. Itu langkah yang penting yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi pemetaan kebutuhan belajarnya itu ada yang sifatnya kognitif, yaitu kesiapan belajarnya seperti apa, ya materi-materi prasyarat apa yang dibutuhkan supaya anak ketika mau belajar konsep baru, kita bisa mendetek dia itu ada di posisi mana. Kemudian yang sifatnya non-kognitif. Non-kognitif itu kan minat belajarnya, profil belajarnya, gaya belajarnya, semua segala macam itu. Nah, untuk yang non-kognitif, Bapak Ibu nanti mungkin perlu di sini guru BK nanti, ya, guru BK nanti yang akan membantu Bapak Ibu melakukan asesmen dan wali kelas ya, asesmen non-kognitifnya. Ya, nah, hasilnya itu bisa diserahkan untuk semua guru makro. Ya, sehingga ketika mereka pembelajaran sudah tahu ya, oh kelas ini ternyata yang punya gaya belajar visual banyak nggak ya, kinestetiknya siapa saja gitu. Jadi sehingga kita sudah bisa paham kalau anak itu bergerak terus nggak bisa diam, Bapak Ibu sudah memahami, nggak akan marah lagi karena dia memang anak kinestetik gitu. Oke, baik. Jadi di sini lebih ke pembelajaran inklusif gitu ya Ibu ya, yang pernah ada di Subagabe. Ya, pembelajaran ya, inklusif itu kan konsep inklusif itu kan tidak ada satupun anak yang kita tinggalkan dalam proses pembelajaran. Yang lambat, yang cepat, itu semua harus kita akomodir. Baik, di layar kita ada yang angkat tangan, Ibu Erstika Priyatna dan Pak Ade. Silakan. Ada yang tanyakan? Silakan.
Pak Ade Putra. Halo Pak Ade. Masih kendala jaringan. Atau mungkin yang lain, Bu Budia coba. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke. Oke, kayaknya sudah paham ya Bu. Mungkin Oke. Nah, baik. Nah, sekarang kan saya mau mempraktekkan nih. Saya mau ngecek readiness-nya guru nih ya Pak. Saya sekarang saya mau memetakan tentang konsep pembelajaran diferensiasi. Saya sudah kirimkan link Google Slide ya Pak ke Pak Hisam ke WA. Jadi mohon di-share. Bapak Ibu silakan masuk ke, sekarang saya pakai Google Slide. Baik. Sekarang saya buka WA-nya Ibu ya. Iya. Buka WA dulu. Kita masih jaringan dan kayak gitu. Saya buka WA dulu. Buka. Jaringannya lagi Belum masuk ya WA-nya? Oke, sudah masuk Bu. Sudah ya. Saya tinggal mau copy link, langsung menuju ke chat. Oke, nah Bapak Ibu coba diklik ya linknya, itu Google Slide. Saya sudah membuatkan namanya diagram Freire. Diagram Freire ini Bapak Ibu bisa pakai nanti ketika mau mengecek pemahaman anak terhadap konsep yang baru dipelajari. Ya, jadi contohnya misalnya sekarang saya mau ngecek konsep yang Bapak Ibu pahami tentang yang tadi kita diskusikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu namanya diagram Freire. Diagram Freire itu jadi kita bagi jadi 4 kotak ya, 4 kotak. Saya share screen ya, saya share ini saya ininya putus yang ada ya. Diagram Freire saya sebentar, saya buka dulu, jangan berlari. Saya buka dulu Google Slide. Kameranya ditutup biar lebih lancar gitu kan, kayak tadi lancar. Ya. Kamera saya matiin aja deh. Oke, baik. Itu ya Bapak Ibu ada di kolom chat. Silakan di kolom chat tim. Ada tool definisi, ciri-ciri, tambahkan teks di contoh pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah membuatkan banyak sekali slide, itu ada 90-an slide ya. Bapak Ibu kalau yang sudah berhasil masuk, silakan pilih slide nomor berapa terserah, isinya sama semua. Bapak Ibu tulis nama dulu ya. Tulis namanya siapa, baru nanti tuliskan di sana. Jadi saya diagram Freire itu kan diagram yang kita bisa gunakan untuk mengecek pemahaman ya terhadap satu konsep. Jadi definisi kita bagi jadi 4 kotak. Satu kotak tentang definisi, satu tentang ciri-ciri, kemudian contoh dan bukan contoh. Ya. Nah, ini sudah ada yang masuk 4. Beberapa orang ya, ini yang masuk ini ada 9 orang ya, 9 orang. Silakan Bapak Ibu cari slide-nya masing-masing. Slide kalau yang nomor 1 tuh udah penuh banyak orang itu, ada 5 orang. Pindah saja Pak. Silakan dituliskan namanya dulu. Siapa yang sudah nulis nama duluan berarti itu slide-nya punya kawannya. Ya, punya kawannya. Bapak Ibu harus cari tempat lain. Saya sambil share screen. Ngambil slide yang paling belakang ya Bapak Ibu, itu kosong tuh. Ya,
Slide bawah tuh, slide nomor 5 ke atas masih pada kosong tuh Bapak Ibu. Silakan itu jadi bisa diketik ya, tapi tulis nama dulu ya Bapak Ibu sehingga saya bisa tahu siapa saja yang menuliskan ini. Oke, silakan ditulis apa definisinya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ciri-cirinya seperti apa, contohnya seperti apa, yang bukan contoh pembelajaran diferensiasi seperti apa. Digeser saja Bapak Ibu, slide di bawah masih banyak. Itu mulai dari slide 11 kosong. Slide 11 belum ada yang punya. Slide 8 juga kosong, di sana belum ada nempati. Slide nomor 6 juga belum ada nempati. Slide 3, 4 juga masih belum ada nempati. Itu Bapak Ibu kursornya masih numpuk di slide 1 ya. Pindah Bapak Ibu, yang masih di slide 1 pindah slide Bapak Ibu. Atau slide 1 dikosongin ya Bapak Ibu. Langsung slide berikutnya. Oke, pindah Bapak Ibu. Pindah kan nampak ya, siapa yang sudah ada di sana kan nampak kan. Masih loading jaringan dulu. Ya, Bapak Ibu mungkin kameranya mungkin di off-kan dulu ya semua ya kayaknya mungkin ya kalau lagi kerja kayak gini supaya nggak berat. Oke, tapi belum ada yang nulis nih. Masih mikir ya, apa tadi definisinya pembelajaran berdiferensiasi? Oh, sudah ada yang nulis nih, nomor 4 nih siapa? Nomor 4 tapi belum tulis nama ya. Pendekatan pembelajaran ke peserta didik yang sistematis. Jangan lupa tulis nama ya Bapak Ibu. Oke, slide nomor 9 ini siapa ini? Ucariah ya? Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Oke. Terus slide nomor 11 ini pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oke, berpihaknya seperti apa? Nah, mungkin bisa diperjelas ya. Oke, slide 12. Ini Bapak Ibu jangan lupa tulis nama ya biar tahu saya. Ini proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon Pak Agung ya, Pak Agung Setiawan ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Ketika guru terus belajar tentang keberagaman siswanya, maka pembelajaran yang profesional, efisien, dan efektif akan terjadi, terwujud. Oke. Oke, merespon belajar berdasarkan perbedaan, keberagaman ya. Oke, Pak Agung ya. Oke, bagus. Apalagi yang sudah mulai menulis nih? Pak Taufik. Oke, pembelajaran berdasarkan karakter peserta didik. Iya. Oke. Masih belum ketik. Bu Raja. Bu Raja ya, pendekatan pembelajaran ke peserta didik ya. Oh, Pak Raja. Pendekatan pembelajaran ke peserta didik yang sistematis terhadap kemampuan peserta didik yang beragam. Oke, ya. Ini Pak Lastro ya. Bu Lastro, Pak Lastro. Pak Lastro, oke. Pak Lastro. Proses pengajaran efektif memberikan beragam cara untuk memberikan informasi. Ya, beragam caranya disesuaikan dengan kebutuhan belajar ya. Oke. Ini baru berapa orang ya? 20 ya? Saya slide 27, jauh-jauh. Pak Isam 27. Slide 27. Oke, pembelajaran memberikan pelayanan kepada siswa dengan beberapa strategi berbeda. Ya. Jadi sesuai dengan strategi berbeda iya ya, tapi sesuai dengan
Ya, kebutuhan belajar ya, kebutuhan belajar siswanya sesuai dengan karakteristik siswanya. Oke. Slide 43 nih siapa nih? Pembelajaran yang beragam menyesuaikan kebutuhan setiap siswa. Oke, udah bagus ini ya. Udah pakai hamster nih. Hamster. Oke. Itu ya Bapak Ibu, ini baru sekitar 21 orang ya, padahal kita itu ada 80-an. Yang lain susah masuk ya? Ini Bu, karena masih belum login Gmail-nya masing-masing. Kualitas dulu. Sabar Bu ya, dia mau ngetik dulu. Ada beberapa guru yang ngetik-ngetik tapi masih belum, jaringannya belum stabil. Oh. Saya ngambil slide 27. Di atasnya masih banyak kosong kok. Slide 6 kosong, slide 8 kosong, slide 10 kosong, 11 kosong. Slide 12 nih ciri-cirinya Pak Agung sudah menuliskan ciri-ciri, fleksibel, memberikan tugas belajar sesuai dengan minat dan kesiapan belajar siswa, didasarkan pada asesmen kebutuhan belajar, menentukan sendiri cara belajar, kegiatan belajar. Udah bagus nih Pak Agung? Ya, oke. Sesuai dengan minat, jadi memang ciri-cirinya ya harus menyesuaikan ini ya. Dengan minat, kesiapan belajar sama profil. Kemudian apalagi itu ciri-cirinya? Pak Isam ini keluar sendiri Pak Isam. Apanya yang keluar Bu Dia? Iya ini keluar lagi sendiri. Hah? Jaringannya di laptopnya Bu Dia Bu. Oke baik. Lanjut kawan yang lain, silakan. Oke. Slide 43, Bu Erna. Pembelajaran yang beragam menyesuaikan kebutuhan setiap siswa. Ya, ciri-cirinya. Oke, Bu Erna sedang menyelesaikan ciri-ciri. Ya. Jadi nanti hasil ini pun kan setelah ada hasil Bapak Ibu bisa download sendiri ya. Jadi ini bisa di-download, diklik file di sini, terus nanti download. Downloadnya mau tetap bentuk PowerPoint atau dokumen PDF atau bentuk gambar juga boleh. Nggak mau loh. Di komen ada linknya kan di komen. Mana komennya? Ini chat. Nah, di chat. Ini. Chat ini kan? Ya. Ketikkan dulu mikrofonnya. Ini siapa ini? Tulis pembelajaran di mana guru menyampaikan pembelajaran menyesuaikan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Ya, oke. Siapa tapi nggak ada namanya. Oke. Jadi beberapa dari 18 orang yang masuk ini saya sudah bisa menangkap bahwa sebagian besar Bapak Ibu yang sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ciri-cirinya berarti ada asesmen diagnostiknya dulu ya, ada pemetaan kebutuhan belajarnya dulu, kemudian ada diferensiasinya itu bisa tiga macam ya, 3 variasi ya. Ada diferensiasi di konten, proses, produk, nah itu termasuk ciri-ciri. Nah ini contohnya seperti apa Bapak Ibu jelaskan ya. Yang diferensiasi misalnya memberikan bahan ajarnya berbeda-beda, ada yang bentuk video, ada yang bentuk PP teks, ada yang bentuk podcast, misalnya rekaman suara, misalnya gitu. Sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, misalnya itu contohnya ya. Nanti kalau yang bukan contoh seperti apa, nah silakan Bapak Ibu buat pembandingnya. Oke ya. Jadi dari beberapa saya bisa ngeliat ini Bu Leni ya, Bu Leni sudah masuk nih Bu Leni. Menyesuaikan proses untuk memulai. Oke, Bu Leni udah bagus. Ya, jadi beberapa Pak Naswar sudah masuk di sini. Ya,
praktek di mana guru pembelajaran sesuai dengan kesiapan minat. Ya, betul Pak Naswar. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan ya kalau mau menerapkan kepada anak-anaknya gini cara ngecek anak sudah paham apa belum. Terus anak-anak kan semua bisa kerja semua nih kolaboratif kita pantau. Dan ini tidak mesti harus, kalau ini kan kita sambil tatap muka maya ya. Tapi Bapak Ibu bisa melakukannya dengan asinkron. Jadi maksudnya Bapak Ibu tetap pantau di Google Slide-nya saja tanpa melakukan tatap muka seperti ini. Ya, jadi kita tungguin hasil anaknya, kita lihat siapa yang sudah kerja, siapa yang belum, misalnya itu Google Slide-nya. Oke ya. Nah, kira-kira terima kasih Bapak Ibu atas refleksi kita bersama tadi. Saya melihat Bapak Ibu sudah sebagian besar udah bagus ya. Jadi tentang konsep diferensiasi belajarnya. Nah, baik, ini kita masih ada waktu ini. Saya akan memberikan contoh lain Bapak Ibu ya terkait tentang RPP yang diferensiasi ya. Sekarang saya kaitkan dengan model pembelajaran yang digunakan. Jadi ini saya kenalkan dengan model pembelajaran yang model pembelajarannya student oriented, berorientasi pada siswa. Model pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah pernah ada yang mendengar model pembelajaran OLSI belum? OLSI atau SOLE. Sudah pernah ada yang dengar OLSI maupun SOLE? Hujan ya tempat Bapak Ibu ya? Iya. Ya Bu, hujan. Belum hujan. Tempat saya belum hujan tapi udah gelap. Jadi ini ada OLSI ya. Ada model pembelajaran OLSI, kemudian ada SOLE. Nah, dua model pembelajaran ini kurang lebih hampir sama lah ya Bapak Ibu ya, tapi nanti kita lihat ya seperti apa. OLSI itu singkatan dari Own It, Learn It, Share It. Ya. OLSI. Kemudian ada ada model pembelajaran SOLE. SOLE itu singkatan dari Self Organized Learning Environments. Jadi tahapannya itu sintaknya ya question, inquiry, sama review. Ya, nah kita lihat ya OLSI dan SOLE seperti apa. Ini secara teorinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di desain pembelajarannya Bapak Ibu, di desain pembelajarannya kalau kita lihat desain pembelajaran OLSI itu kan desainnya sudah jelas ya, dari namanya OLSI sendiri sudah tergambar ya. OLSI itu Own It. Own It itu memiliki ya, Learn It mempelajarinya, kemudian Share It membagikannya. Nah, kemudian kalau desain pembelajaran di SOLE itu mulai dari question, mengajukan pertanyaan dulu, terus di inquiry, terus review. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, desain pembelajaran seperti ini kalau kita lihat secara teorinya, awalnya anak-anak itu diajak dulu supaya punya self-determination. Self-determination itu maksudnya anak itu harus sendiri sudah tahu mau kemana arahnya. Ya, makanya di sini ada namanya personal goals. Jadi anak-anak, kenapa guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak? Supaya anak-anak itu kalau sudah tahu tujuan pembelajaran, dia bisa tahu ini, oh ini penting bagi saya, ini sesuai ini. Jadi dia bisa menyesuaikan, oh kalau saya mau begini berarti saya harus begini nih materi tentang ini nih. Nah, itu maksudnya self-determination. Ya. Jadi personal goals mereka sudah menjadikan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sharekan, yang Bapak Ibu sampaikan itu menjadi tujuan pembelajaran milik dia, karena Bapak Ibu harus bisa mampu mengkaitkan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan dengan kebutuhan anak. Ya, kebutuhan anak nanti nak dalam kehidupan kamu, ya, kenapa penting ini kita harus pelajari nanti dalam kehidupan kita, itu kan nanti begini. Nah, itu Bapak Ibu di awal ini, di Own It sama question ini. Makanya kan di langkah Own It ini ada internalizational, artinya kita menginternalisasikan, menanamkan kenapa penting belajar tentang ini. Ya, itu harus disampaikan di awal. Endorse the value, jadi memperkenalkan nilai-nilai apa yang nanti bisa kita pelajari dari konsep ini atau dari materi ini. Ya, personality meaning artinya anak-anak itu diajak mengkaitkan tujuan pembelajaran itu dengan kehidupan personal dia masing-masing, sehingga anak itu nanti merasa oh ini memang penting bagi saya. Ya,
goal setting ya, choice ya. Jadi mereka juga punya pilihan karena pilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Sama seperti question juga begitu. Ya, kita post, kita kasih pertanyaan yang sifatnya inquiry, ya. Kemudian kita minta anak supaya dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti muncul rasa ini anak ya, rasa oh ini penting, ini saya punya tanggung jawab untuk bisa mempelajari ini karena ini penting, ada kaitannya dengan kehidupan saya secara pribadi. Nah ini Bapak Ibu di tahapan own it atau question. Habis itu learn it atau inquiry. Nah di sini Bapak Ibu secara teorinya di langkah ini sifatnya konstruktif ya Bapak Ibu, maksudnya ketika anak itu mempelajari sesuatu, memahamkan sesuatu, kita membuat semacam ini ya Bapak Ibu, tahapan atau langkah-langkah belajar yang sifatnya scaffolding ya. Kalau kita buat bangunan kan ada scaffolding itu ya. Jadi ada tangga-tangga untuk naik sampai ke atas gitu kan. Jadi kita bikin langkah-langkah supaya mereka bisa menyusun, akhirnya mereka bisa menyusun pemahaman mereka sendiri. Kita kasih pertanyaan pemantik, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pemandu ya, sampai menggiring akhirnya terakhir dia bisa merumuskan sendiri, ternyata begini maksudnya. Nah itu Bapak Ibu artinya ya. Jadi konstruktif maksudnya, jadi membangun sendiri pengetahuannya dengan cara ini yang tadi Bapak Ibu, kita kasih contoh, kita biarkan, kalau di inquiry kan kita biarkan anak-anak itu bekerja dengan misalnya Bapak Ibu membuat lembar kerja dengan pertanyaan pemantik, pertanyaan yang sifatnya pemandu. Nah ingat Bapak Ibu, intervene minimally, artinya pada tahap inquiry, pada tahap learn it, minimalkan intervensi kita. Jadi kita lihat ya, kita mengamati, kita hanya melihat kalau ternyata mereka butuh scaffolding, butuh bantuan, baru kita bantu. Mana kelompok yang butuh bantuan banyak, mana yang tidak. Nah ini Bapak Ibu ya, intervene minimally. Jadi di learn it dan inquiry. Try not to keep answer. Jangan kasih dulu jawabannya, biarkan anak itu mencari dulu. Amati situasinya. Kita rekam proses mereka seperti apa. Ya, kita hanya kasih contoh dulu misalnya ya. Terus selanjutnya seperti apa, biarkan mereka bekerja. Nah, terakhir share it atau review. Nah, ini hasilnya mereka komunikasikan, bisa diupload di medsos misalnya, atau minta temennya ngasih masukan, peer review. Ini penting ya Bapak Ibu ya, temennya minta masukan, karena kita masukan dari teman-temannya itu juga bisa kita jadikan umpan balik. Oh ternyata teman-temannya berpikirnya seperti ini. Kualitas review dari teman-temannya untuk bisa memperlihatkan kepada kita kualitas pemahaman teman-temannya yang lain. Makanya kenapa penilaian antar teman itu penting Bapak Ibu lakukan sebagai bagian dari asesmen diagnostik juga dan penilaian formatif. Bisa juga self assessment, penilaian diri. Jadi dia disuruh menilai pekerjaan dia sendiri, dia kasih komen, ini mungkin kurang pas. Kualitas hasil komen temannya atau kualitas komen dia sendiri terhadap pekerjaan sendiri itu bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu anak itu pahamnya sampai sejauh mana. Ya, jadi secara teorinya. Sekarang kita lihat secara ininya Bapak Ibu. Contoh. Misalnya ini ada materi, ini IPA ya, materi IPA. Ini tujuan pembelajarannya tuh ini. Siswa bisa membedakan teori penciptaan alam semesta. Ya. Jadi teori penciptaan alam semesta kan banyak ya, ada Big Bang, ada teori konstan, ada teori nebula, ada teori bintang kembar. Di sini ada 4 contoh, ditampilkan gurunya ada 4 contoh ya. Nah, lalu ketika gurunya mau merancang pembelajaran ya, dengan menggunakan OLSI atau SOLE ya. Jadi ini contoh pembelajaran yang berdiferensiasi, FPP-nya seperti apa. Nah, kalau nanti Bapak Ibu menggunakan teknologi, low teknologi, jadi teknologi yang simpel sekali, misalnya hanya menggunakan WA group saja, misalnya, boleh, apa-apa. Ya, kita lihat seperti apa contohnya Bapak Ibu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan WA group. Ya, misalnya menggunakan model OLSI atau SOLE. Jadi misalnya nih ya, Bapak Ibu dari jam 10 ya, jadi misalnya ini proses pembelajarannya 1,5 jam ini ya, ini contohnya 1,5 jam. Mulai jam 10 sampai jam 10.20
di WA group Bapak Ibu ngechatnya, Bapak Ibu nge-share, kasih gambaran dulu ya, apa yang mau kita pelajari, saja yang kita pelajari, kemudian kita kasih pertanyaan yang sifatnya kontekstual, misalnya kasih pertanyaan pemandu ya, pemantik rasa ingin tahu anak. Bagaimana alam semesta ini bisa terjadi? Mengapa ada teori? Ada banyak teori. Terus kenapa? Kalau teori A dasarnya apa? Terus apa bedanya teori A sama teori B? Gitu. Nah, terus kita minta, kan kita sudah sajikan ini kira-kira teorinya. Nah, lalu kita minta anak, coba nak dari 4 teori itu kalian boleh terserah deh pilih teori mana. Pilih 2 teori dari teori yang tadi semua. Terus coba kalian bedakan apa bedanya dari 2 teori yang kalian pilih itu. Terus kalian mau jelaskan aspek apa dari setiap teori itu, dari 2 teori yang kamu pilih. Nah, ini masih 20 menit ya, chat di WA group. Ini kalau kita lihat di modelnya Sole atau Olsi, ini masih tahap on it ya. Kita mengajak anak supaya pembelajaran itu jadi milik dia. Jadi artinya dia benar-benar menganggap ini penting karena itu ada hubungannya, ada kepentingannya dalam hidup saya. Gitu. Ini masih tahap pertama, question sama on it. Lalu jadi dari jam 10.20 sampai jam 11, 40 menit berikutnya, ini sudah masuk kegiatan inti ya ini. Kita mantau selama 40 menit di WA group. Ya. Terus yang kita lakukan apa dalam proses pemantauan itu? Guru ngasih clue ya, jadi ngasih kata-kata kunci tapi jangan mengintervensi. Kita kasih kata-kata kunci, kasih clue-cluenya, tapi jangan intervensi. Terus kita lihat, kalau perlu kasih pertanyaan, kita kasih pertanyaan yang sifatnya mengelaborasi supaya anak bisa, oh kaitannya ke sana, oh bisa di sini misalnya. Terus kita berikan link sumber belajar. Oke, anak-anak bisa, ini ada linknya ya, kalian bisa baca di sini ya, link sumber belajar, video, modul, artikel, macam-macam. Terus kita membuat catatan ya, rekaman terhadap perkembangan yang terjadi. Kita memberikan kebebasan kepada anak menyajikan hasil belajarnya dengan caranya masing-masing. Yang mau menyajikan hasil analisisnya terhadap dua teori yang dia pilih sendiri tadi pakai presentasi slide PPT boleh, mungkin pakai mind map, ada yang pakai rekaman suara, ada yang pakai gambar, ada yang pakai meme, macam-macam, terserah mereka. Ya, diberikan hak kepada anak, oke silakan pilih mau bentuknya seperti apa. Jadi kalau kita lihat kan ada diferensiasi produk ya Bapak Ibu ya. Ini 40 menit berikut, masih di semua ini di WA group. Ini terjadinya pembelajaran pakai WA group saja, yang low teknologi. Lalu Bapak Ibu jam 11 sampai jam 11.30, misalnya yang bukan 10.30, ini 11.30. Anak itu kemudian diminta menjelaskan, terus temannya disuruh kasih komentar. Jadi hasil yang mereka buat tadi di-post ya, di-post ke WA grupnya, terus anak teman-teman yang lain coba suruh kasih komentar hasil kerjaan teman-temannya. Nah, terus gurunya memberi konfirmasi terhadap hasil pekerjaan dan komentar teman-temannya, kasih apresiasi. Jadi kalau bisa jangan ada satupun yang tidak dibahas dan diapresiasi oleh gurunya. Kemudian hasil final pemahaman anak itu di-share ke medsosnya masing-masing, ke Instagram kah, kemana kah, misalnya kan. Minta teman dan orang tua memberikan komentar, bukan hanya sekedar like. Nah, ini sudah masuk ke sintak yang share it, review. Yang tadi itu mereka learn it atau inquire. Ya, jadi ini contoh pembelajaran yang hanya menggunakan WA group Bapak Ibu. Tapi sekalipun hanya WA group, teknologi yang sederhana sekali, simple, tapi proses ini tetap berjalan Bapak Ibu, tetap terjadi ya. Dari kegiatan pendahuluan inti sampai penutup ini ada semua langkahnya, dari mulai own it sampai learn it sampai share it. Nah Bapak Ibu selama kalau 2JP ya 2JP itu memantau di WA grupnya. Jadi jangan sampai di WA group itu atau misalnya di Google Classroom atau di Teams-nya cuma ngasih link tugas ya, ini materi, ini tugas, baca ya, selesaikan, tinggal nggak ada interaksi apa-apa. Nanti jam 12 malam batas terakhir ngumpul. Hanya itu saja. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekalipun kita tidak ada tatap muka maya, terus kalau ada jadwalnya misalnya Bapak Ibu mengajarnya jam 10 sampai jam 11, Bapak Ibu coba atur jam 10 sampai jam 11 itu saya ngapain?
Walaupun hanya pakai WA group saja bisa kita atur. Misalnya 10 menit pertama saya di WA group itu saya ngasih chat apa, ngasih apa. Kemudian 10.10 sampai 10.50 saya ngapain ke anak-anak itu. Saya pantau bisa dikasih apa, anak itu ngapain. Jadi semua anak standby di WA group, gurunya juga standby memantau dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu. 10 menit terakhir misalnya kegiatan penutup. Nah, itu di situ ngapain kita. Nah, itu ya Bapak Ibu, sehingga jadwal yang dari jam 10 sampai jam 11, guru sama murid standby, dia pakai apa? Google Classroom, standby di Google Classroom. Pakai WA Group, standby di WA Group. Kalau mau virtual meeting ya jelas, kalau virtual meeting ya jelas ya. Nah, yang sering agak susah dipantau ini kalau Bapak Ibu yang pakai asinkronus gitu kan, yang WA Group misalnya kan. Pas sekolah kan susah mantau ya. Kecuali ada di dalam WA Group itu. Minta dimasukkan misalnya, bisa ngeliat seperti apa. Ya, jadi jangan sampai seperti orang mancing ya. Lempar kail terus ditinggal nengok kailnya bergerak nggak, kok bergerak baru ditengokin gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap harus kasih pertanyaan pemandu misalnya ya, kasih materi, terus dilihat anak itu diskusinya seperti apa selama jadwal pembelajarannya itu. Nah, ini contoh yang pakai teknologi sederhana. Nah, lalu Bapak Ibu ini masih ya, lalu sekarang kalau kita misalnya pakai teknologi yang lebih inilah ya, yang high tech sedikit lah, misalnya pakai Google Classroom, pakai Edmodo, misalnya pakai Moodle gitu ya Bapak Ibu ya. Angkanya sama saja, sama misalnya gini, kasih pertanyaan pemandu dulu ya, kasih pertanyaan pemandu, terus habis itu kita anak-anak itu komunikasi lewat WA Group ya, atau di Google Classroom-nya komunikasi, atau di Teams, di Microsoft Teams mereka komunikasi, diskusi ya. Kita ngamati diskusi mereka, kita kasih misalnya diskusinya sudah mau agak lari misalnya, tapi kita kasih kata kuncinya clue ya, kasih pertanyaan yang sifatnya elaborasi. Atau macet nih, diskusinya macet, oke kita kasih apa, kata kunci apa misalnya di situ. Tapi jangan intervensi terlalu banyak. Kasih link sumber. Kalau mereka bingung mana ya semua, boleh bantu kasih link sumber. Nah, itu bentuk scaffolding yang kita berikan. Nah, kita amati, bikin catatan, nah biarkan mereka memilih nanti mereka menyajikannya bentuk apa. Nah, lalu Bapak Ibu, ini berikutnya, ini kan masih asinkronus ya. Jadi kalau ini sudah blended ya, kalau ini. Ini asinkronus di WA Group. Lalu mulai jam ini ya, tadi jam berapa nih ya? Tadi kok hilang jamnya ini ya? Oke. Nah, ini asinkronus ya. Terus nanti setengah jam terakhir, bisa saja setengah jam terakhir kita ngumpul di Zoom. Kita ngumpul di Teams. Setengah jam terakhir masuk ke Zoom. Ya. Yang tadi di asinkron, yang di WA Group, atau di Google Classroom, atau di Moodle. Terus setengah jam berikutnya, kita tatap maya. Sekarang coba kamu jelaskan, tadi di WA Group kita diskusi apa, coba sekarang hasilnya seperti apa, ada kelompok yang menjelaskan, coba yang bentuknya misalnya ada PPT, ada yang pakai rekaman suara, segala macam. Minta temannya kasih komentar. Kita konfirmasi, kita berikan penguatan, mana yang sudah bagus, mana yang belum, kita kasih apresiasi. Kemudian anak-anak disuruh men-share hasil ke medsos. Orang tua dan teman disuruh kasih komentar. Nah, itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu ya, contoh bagaimana RPP berdiferensiasi, kemudian antara asinkronus, sinkronus, blended itu bisa kita manfaatkan. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira gambarannya. Nah, dengan menerapkan model OLSI ataupun SOLI. Itu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lili. Waktu persis menunjukkan jam 12. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan mengenai sinkronus dan asinkronus. Jadi sebagai informasi Ibu Lili, kita menggunakan di RKO, ruang kelas online ya, dan penugasan dilanjutkan di grupnya masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Ada Bu.
suaranya, mungkin ada pertanyaan Pak Rahmat Syukur. Halo? Gelap. Gelap. Oh, Pak Naswar, silakan Pak Naswar. Iya, gelap. Apanya gelap, Pak? Silakan Pak Naswar. Layarnya. Layarnya gelap. Nggak nampak share screen-nya ya? PPT-nya nggak nampak? Silakan Pak, di sini agak oh, fotonya ya. Itu jaringannya sepertinya Bapak di Oh iya. Kalau terlihat pakai jelas. Teams sih memang agak berat ya. Videonya Pak coba di off-kan mungkin Pak Naswar. Ya, karena hujan juga ini. Iya. Aduh, hujan mudah-mudahan Silakan jangan Pak terlalu. Naswar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ini tentang yang untuk yang pembelajaran PJOK Bu, yang tentang kalau sekarang tuh kalau di kelas 12 dan 11 dan 12 itu kan banyak yang bermain gitu. Jadi gimana kalau kita yang langsung mengajak anak itu seolah-olah memang dalam keadaan bermain, padahal kan dalam bermain itu butuh ada alatnya yang nyata seperti itu. Kalau kami kirim video-video katanya Pak mungkin atau gimana, kayak komentator aja kami Pak, kayak seperti itu. Jadi gimana ada nggak yang memang seakan-akan mereka bermain gitu, contoh permainan bola voli kan tim itu Bu. Nah, Iya, betul. ya. Karena memang harus dengan kenyataan kadang-kadang terpengaruh dengan alat gitu kan. Nah, kadang-kadang saya kirim juga video bagaimana tanggapan anak bapak semua tentang yang permainan ini. Karena kan mereka juga mungkin Liga bosan atau gimana, mereka ingin nyata tapi padahal itu kan bermain tuh punya kelompok kan, karena nggak mungkin bermain itu sendiri. Kalau teknik itu kan teknik dasar Bu. Nah, terima kasih Ya, Bu. betul. Ya, ini pertanyaan yang Silakan Bu Lili. Langsung. ya, ini pertanyaan yang menarik ya, yang memang jadi masalah ya kalau guru olahraga ini ya. Kalau masalah teknik dasar, keterampilan dasar mungkin nggak masalah ya, Bapak bisa ajak mereka praktik sendiri di rumah ya, terus mereka bisa kirimkan hasilnya ke Bapak. Nah sekarang masalahnya misalnya kalau bermain tim, misalnya kan ada teknik pertahanan, teknik penyerangan gitu ya Pak ya, Iya, harus tim ya. Jadi memang saya terus terang saya tidak tahu persis, tapi saya rasa pasti ada ini aplikasinya yang sifatnya permainan bola ya. Jadi kayaknya Bapak mungkin coba nanti tengok-tengok games ya, Pak Hisam itu ya. Games yang mungkin ada permainan bolanya ya. Yang kemarin saya ada dapat itu Bu, ya. Cuma ini Bu, berat Bu, dipakai Android itu berat kali. Saya coba itu, karena mereka contoh bola di servis nanti tangan di posisi di mana gitu kan. Ya. Tapi berat kali enggak. Berat ya? Bisa berat di Android itu nggak sanggup. Saya coba gitu. Ya. Ya memang itulah Pak, memang kelemahannya kita masih belum menemukan solusi ya. Kalau saya terus terang untuk yang permainan tim ya kalau di bola ya. Kecuali ya memang kita memanfaatkan aplikasi, tapi ternyata aplikasi-aplikasi yang sifatnya seperti itu memang ada kendala di support apa enggak gitu ya, nanti terus masalah kuota apa enggak, nanti mudah-mudahan lah Pak ya sama-sama cari ya Pak Naswar ya, saya kalau memang nanti bisa menemukan ada yang untuk membantu guru olahraga yang bermain tim ini. Kalau kemarin kan Pak Hisam, kita yang Minecraft itu nggak ada yang sifatnya olahraga ya Pak? Untuk Minecraft kita masih belum ini Bu, karena itu kan lebih berat secara ini. Ya, saya tengok juga berat. Kita masih pelan-pelan kawan-kawan mana yang kira-kira lebih enjoy bagi kawan-kawan, lebih enak dan juga bisa bermanfaat besar bagi siswa itu. Ya. Kalau untuk Minecraft dia lebih pemakaian kuotanya itu lebih berat daripada meeting seperti sekarang ini. Jadi 2 kali lipat bahkan 3 kali lipatnya. Begitu ya. Olahraga tatap muka, olahraga tatap muka. Belum boleh Pak. Sementara yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk permainan game itu siswa merekam sendiri, ditaruh di OneDrive, kemudian OneDrive-nya di-share-kan gitu. Mungkin Bapak Ibu
Udah Pak Isam, hasil dari udah Pak kawan. Isam. Ya, tapi mereka Udah, nggak bisa bermain tim. udah Pak Isam, udah. Ini maunya bermain tim mereka, mau main. Mau bermain. Itu yang memang nggak Main bisa. kata tahu. Kecuali mainnya main simulasi pakai games ya. Nah, kalau main Nanti jadi PS ya. Jadi iya, bermain PS. iya main kayak PS gitu. Cari yang permainan. Tetap buka 15 menit, Bu. Tetap buka 15 menit. Iya. Oke, mohon izin Ibu, mohon izin Bapak, karena waktu kan kita terbatas, kita break dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lili, nanti kita lanjutkan jam 1, begitu ya Bu Suryati. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama luar biasa. Kasih aplaus untuk Bu Lili ya Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah diberikan semuanya nih sama Bu Lili, tinggal kita mengeksplor ya Bapak Ibu untuk menerapkannya di kelas. Terima kasih Bu Lili atas kesempatannya. Nanti kita kembali lagi jam 1, pukul 1 ya Bu Lili. Mohon maaf apabila ada kata salah dari saya, dan saya akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Ya, Selamat siang. Gelap banget ya. Tempat saya doang. Selamat siang. Tutup dulu meetingnya.